Shalom, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita bersyukur karena penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Hal ini tidak dapat kita pungkiri, saudaraku yang kekasih. Sebelum kita lanjut dengan renungan kita pada saat ini, saya ingin kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah bagi kami untuk mempelajari sabdamu. Ampuni kami semua. Bukakan pikiran kami untuk memahami kehendak Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah Tuhan kita perkasa. Pertanyaan muncul bagi kita saat ini. Apakah Tuhan terkejut dengan kondisi kita, dengan masalah kita, dengan keadaan kita, saudaraku? Jawabnya adalah Tuhan tidak terkejut sama sekali dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Tuhan memahami kehidupan saudara dan saya. Tuhan itu dia berdaulat atas segala sesuatu. Jadi dia tahu semua tentang kondisi kita. Dia tahu kepanikan saudara dan saya. Dia tahu kekacauan yang sedang terjadi. Dia tahu kejahatan yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara-saudara umat Tuhan, Tuhan memahami kita. Karena dia adalah Tuhan yang perkasa. Allah yang perkasa, yang mengetahui segala sesuatu tantangan kehidupan yang kita alami. Dia selalu beserta kita, tidak peduli masalah apa yang sedang kita hadapi, saudaraku yang kekasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui firman-Nya Tuhan mengingatkan kita akan janji perlindungan dan kuasa-Nya yang tak terbatas atas kita. Dalam Mazmur 18 ayat 2. Saya senang sekali ayat ini, saudara-saudara. Kita dapat memetik atau kita dapat memperoleh ada sekitar 8 janji Tuhan bagi umatnya yang menghadapi banyak tantangan kehidupan. Di dalam ayat tersebut berkata sebagai berikut. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat yang luar biasa, saudara-saudara. Kita lihat poin yang pertama. Tuhan adalah bukit batuku. Waktu kita tergoncang dengan keadaan hidup, penting untuk mengingat bahwa Tuhan adalah bukit batu kita. Dia adalah Tuhan yang perkasa dan berkuasa, saudara-saudaraku. Tidak ada sosok lain yang bisa kita andalkan selain daripada Dia. Sekalipun kita tidak dapat melihat Dia, saudara-saudara. Tuhan itu sangat luar biasa. Dia pasti akan menyertai kita. Jangan pernah meragukan akan keberadaannya. Poin yang kedua dari ayat tadi. Tuhan adalah kubu pertahananku. Kubu pertahanan atau benteng biasanya bersifat sangat kuat dan sulit untuk ditembus. Dengan demikian, saudara-saudara, demikian pula dengan Tuhan kita. Ya, Dia adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Jangan pernah ragu mengandalkan Dia karena Dia adalah kubu pertahanan kita. Tidak ada yang bisa menggoncangnya, saudara-saudaraku. Bahkan kalau kita pelajari di dalam kisah waktu Yesus dicobai di padang gurun. Dia membuktikan bahwa tak ada satupun yang bisa mempengaruhinya, saudara-saudara. Selain daripada tetap teguh kepada kehendak Allah. Yesus tidak mundur. Dia adalah oknum yang perkasa. Tuhan adalah kubu pertahanan kita yang jauh lebih kuat dari apapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Musuh memang akan selalu menyerang kita dengan ketakutan, saudara-saudara. Tapi Tuhan tahu bahwa itu hanyalah siasat atau taktik dari si iblis.
untuk membuat saudara dan saya terkecoh dari kuasa Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah penyelamatku. Kalau kita buka di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bagaimana Dia sebagai Tuhan penyelamat kita benar-benar membebaskan umatnya dari masalah hidup yang terjadi. Seperti ketika Tuhan membebaskan Daniel dari gua singa. Dia tidak dibebaskan secara fisik, saudara-saudaraku. Tapi sebaliknya Tuhan menutup mulut singa dan menjagai Daniel dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Kita boleh buka itu dalam Daniel 6 ayat 19 sampai 23. Di kayu salib, Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Tuhan juga sudah melepaskan kita dari kuasa dosa. Karena kita diberitahu kalau Yesus akan memerdekakan dan kita akan benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Saudara-saudaraku yang kekasih. Poin yang keempat. Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia bahkan memastikan kita bisa terhubung dengan Dia kapanpun dan dimanapun. Untuk itu mari kita selalu menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan kita setiap saat. Ketika kita menghadapi tantangan kehidupan yang berat. Dia memberikan kita akses kepada kerajaan sorga. Allah adalah Allah dan Dia punya jalan pikiran yang jauh lebih tinggi dari jalan pikiran kita sendiri. Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saudara-saudaraku, Tuhan peduli kepada kita dan Dia mau kita menyerahkan rasa khawatir kita kepadanya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku, kalau orang-orang di dalam hidup kita bisa meninggalkan kita, maka Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita sendirian, saudaraku. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Orang lain boleh tinggalkan kita, tapi percayalah Tuhan telah berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Yang kelima, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan tempat perlindungan bisa kita lihat sebagai tempat kita lari dari bahaya atau tempat berteduh saat dalam kesusahan. Di masa-masa ini kita mengalami sejuta ketakutan yang mungkin membuat kita bingung dan harus lari atau mencari tempat perteduhan. Kemana kita pergi, saudara-saudaraku? Kita datang kepada Dia. Karena itulah dengan jelas Tuhan menyampaikan dirinya sebagai tempat perlindungan bagi orang yang lemah, orang kecil, orang yang rentan. Terhadap dosa atau apapun, datanglah kepada Dia. Mari kita belajar seperti Daud waktu dia dikejar-kejar pasukan Raja Saul. Dia memilih untuk berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Mintalah, maka Dia akan menyelamatkan kita dari bahaya. Yang keenam, Tuhan adalah perisaiku. Tuhan memberikan perlindungan atas kita, saudara-saudaraku. Dan Dia memberikan perlindungan kepada kita untuk menghadapi si iblis yang berjalan seperti singa, mau menghancurkan akan umat-umat Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Tapi ingat, Tuhan mengingat bahwa saat kita sudah menerima Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, dan bahwa Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita lebih besar dari musuh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia adalah perisai kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Tuhan adalah Bapa yang penyayang. Dan Dia akan selalu melindungi kehidupan kita. Jangan ragukan Tuhan kita. Yang ketujuh, Tuhan adalah tanduk keselamatan kita. Tanduk ini hal yang luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah janji perlindungan masa depan untuk orang percaya.
Jenis tanduk yang dimaksud adalah senjata yang luar biasa yang boleh digunakan dalam kehidupan kita. Karena kita mengandalkan Dia, saudara-saudaraku. Dalam kitab suci dikatakan, engkau meninggikan tandukku seperti tanduk lembu. Mazmur 92 ayatnya yang ke-9. Tuhan adalah tanduk keselamatan. Karena Dia memakai kuasanya. Jadi mari kita andalkan Dia. Dia mampu mengamankan, Dia mampu melindungi akan umatnya. Tuhan bukan saja sebagai tanduk keselamatan untuk membebaskan kita saudara-saudara, tetapi juga untuk menjadikan kita orang-orang kudus dan orang-orang yang benar. Dan Dia yang tidak hidup dalam ketakutan, karena kita sudah percaya kepadanya. Yang ke-8 atau yang terakhir, Tuhan adalah kota bentengku. Benteng adalah sesuatu yang terlindungi dari serangan, dan Tuhan adalah benteng kita. Dia memberi kita firman-Nya untuk membimbing kita dan memberi kita hikmat. Tuhan juga memberitahu kita bagaimana kita harus mengenakan perlengkapan senjata Tuhan. Dengan perlengkapan itu kita akan mampu melawan para penguasa, otoritas dan kekuatan gelap dunia ini yang dipimpin oleh setan itu sendiri. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Dalam hidup ini saudara-saudara, ada kalanya kita akan berhadapan dengan hal-hal yang mustahil. Tapi kita diingatkan bahwa hal yang tak mustahil bisa jadi mungkin di dalam Dia. Matius 19 ayat 26. Pertanyaan bagi kita saudara-saudaraku, apakah hari-hari ini kamu merasa terancam, dikejar sesuatu, diserang kekhawatiran yang berlebihan saudara-saudara? Marilah kita renungkan bersama sebagai kesimpulan. Mazmur 18 ayat 2 memberikan kekuatan kepada kita semua. Ada 8 poin penting yang kiranya dapat memberikan kekuatan kita di akhir zaman ini untuk mengandalkan, karena Dia adalah Tuhan yang perkasa. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih dengan firman yang kami dapatkan pada saat ini. Kiranya kami akan selalu mengandalkan Engkau. Berikan kami roh suka menurut kepadamu. Jadikanlah kami umat yang benar-benar mampu menghadapi tantangan apapun yang disodorkan oleh setan, oleh dunia kepada kami. Dan kami percaya ketika kami berharap kepadamu, maka kami akan mendapatkan kemenangan. Besertalah dengan kami semua ya Tuhan, dan ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.